Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pertemuan keempat yang akan membahas tentang memahami pengertian sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi. Telah diketahui bahwa informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Pertanyaannya adalah, dari mana informasi tersebut bisa didapatkan? Informasi dapat diperoleh dari sistem informasi atau disebut juga dengan information system, atau disebut juga dengan processing system, atau information processing system, atau information generating system. Definisi sistem informasi menurut Robert L. Leach dan Keith Q. Davis adalah sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Maksud dari yang bersifat manajerial di sini artinya melibatkan semua sumber daya seperti staf, alat, dan teknologi. Dan maksud dari menyediakan pihak luar artinya laporan yang diperlukan untuk pihak luar seperti kreditor, pemerintah, investor, dan masyarakat. Komponen sistem informasi. John Bridge dan Greg Danielsky mengemukakan bahwa sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan atau building block, yaitu blok masukan, disebut juga dengan input block, lalu blok model atau model block, blok keluaran atau output block, blok teknologi atau teknologi block, blok basis data atau disebut juga dengan database block, lalu blok kendali atau disebut juga dengan control block. Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, yang membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasaran. Blok masukan, input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Contohnya, dalam building block sheet universitas atau akademik, input itu seperti form biodata kemahasiswaan, form scanner KRS, daftar mata kuliah, daftar dosen wali, daftar dosen pengampu mata kuliah, atau daftar uang kuliah. Lalu ada blok model, hanya terdapat rumus-rumus tergantung output apa yang akan diinginkan, misalnya output model laba-rugi. Blok model ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di dalam basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Contohnya adalah peraturan perkuliahan, peraturan ujian, peraturan keuangan. Dalam peraturan keuangan ada rumusnya, ada peraturannya, dan dimasukkan ke dalam blok model. Lalu ada blok output atau blok keluaran. Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Contohnya dari blok output adalah presensi kuliah, presensi ujian setengah semester, presensi ujian akhir semester, kartu studi mahasiswa, kartu studi hasil studi, dan transkrip nilai. Itu outputnya. Lalu ada blok teknologi. Blok teknologi ini adalah merupakan kotak atau alat atau toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, untuk menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendali dari sistem secara keseluruhan. Teknologi ini terdiri dari 3 bagian, seperti teknisi atau humanware atau brandware, perangkat lunak, software, dan perangkat keras atau hardware.
Teknisi berupa orang yang mengetahui teknologi dan membuatnya dapat beroperasi. Misalnya teknisi adalah operator komputer, programmer, operator pengolahan kata, spesialis telekomunikasi, analis sistem, penyimpan data, dan lain sebagainya. Contohnya di sini jaringan komputer online terkoneksi ke internet, web jaringan LAN atau local area network, ya, artinya dalam satu area. Lalu ada hard disk, tempat penyimpanan, lalu printer .metric itu yang menggunakan pita sebagai media tintanya. Lalu ada blok dasar data atau disebut juga blok database. Database ini artinya merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan atau relationship. Artinya gini, misalnya ini database, namanya ini database secara online yang disimpan di hosting. Kalau disimpan di komputer, kalau menggunakan web server namanya exam, manggilnya gini, local host. Ini database yang berbasis MySQL. Di sini ini database e-learning. Di sini ada data siswa. Ini yang secara offline, ini yang secara online, yang simpan di hosting. Jadi kalau menyimpan web secara online disimpannya di hosting, kalau di komputer disimpannya di hard disk. Misalnya ini ada data siswa. Data siswa ini akan berhubungan dengan data kelas, akan berhubungan dengan data nilai, akan berhubungan dengan semua data yang ada di dalam database. Maka artinya database ini saling relationship, saling berhubungan. Jadi pengertian database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang tersimpan dalam perangkat keras, komputer, hard disk kalau secara offline, dan kalau secara online disimpan di dalam hosting, dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Jadi dimanipulasinya dengan program-programnya bisa menggunakan coding nighter yang berbasis PHP, CSS, jQuery, ataupun yang berbasis Laravel, dan lain sebagainya. Data itu perlu disimpan di dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Jadi ketika ingin informasi lebih lanjut, kita mengolah datanya, kita dapat dipanggil kembali data tersebut. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. Organisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisiensi dan kapasitas penyimpanan. Jadi kalau dalam database, data yang berpuluh-puluh tahun, kapasitasnya akan lebih kecil. Contohnya seperti ini. Ini saya punya data sistem informasi berita online. Datanya sudah sampai 3 tahun. Kalau saya simpan datanya di ekspor, kapasitasnya bukan giga lagi, tetapi sangat kecil. Lihat, ini data yang 3 tahun, berita yang tiap hari mengumpulkan berita. Kapasitasnya cuman 145 KB, ini dalam jangka waktu 3 tahun. Bayangkan kalau datanya dibuat di Excel itu sampai beberapa giga selama 3 tahun. Itu maksudnya organisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisiensi, kapasitas, dan penyimpanannya. Basis data juga diakses dan dimanipulasi menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan DBMS atau Database Management System. Contohnya Exam, WAM, dan lain sebagainya. Contoh database dalam building block sheet, contohnya adalah data mahasiswa, mata kuliah, dosen, wali, dosen pengampu, ruang kelas. Selanjutnya adalah blok kendali. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti misalnya bencana alam, api, temperatur, air, debu, serta kecurangan-kecurangan, ataupun kegagalan-kegagalan sistem itu sendiri, kesalahan-kesalahan, ketidakefisienan, sabotase, dan lain sebagainya. Ada beberapa pengendalian yang perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal yang dapat merusak sistem
dapat dicegah, ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi. Contoh dalam building block sheet adalah password backup file atau backup restore. Jadi dengan password kita bisa menghindari kecurangan-kecurangan. Lalu dengan bisa di backupnya aplikasi sistem informasi per bulan, per tahun itu bisa dapat direstore kembali ketika ada kesalahan-kesalahan. Contoh dari sistem informasi di perusahaan misalnya ada yang namanya sistem informasi akuntansi atau disebut juga accounting information system yang menyediakan informasi dari transaksi keuangan. Lalu ada yang disebut dengan sistem informasi pemasaran atau marketing information system. Sistem ini menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. Jadi kita harus bedakan antara sistem pemasaran dengan sistem penjualan. Jadi kalau sistem pemasaran kita ada penelitian dulu apa kebutuhan pasar, segmen apa yang dibutuhkan. Misalnya usia 20 tahun apa yang dibutuhkan, setelah diketahui kebutuhannya lalu dibuatkan produk sehingga yang dijual itu sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar. Jadi lebih efektif karena menjual berdasarkan kebutuhan pasar. Lalu ada sistem informasi manajemen persediaan atau disebut juga manajemen inventory, adalah sebuah software yang mengatur sistem dari sebuah penyimpanan barang. Software ini digunakan untuk membantu kita untuk mengecek setiap barang yang ada atau yang susut yang berkaitan dengan pemesanan, penjualan, dan juga pengiriman. Ada juga sistem informasi personalia. Sistem ini berfungsi untuk mendukung terlaksananya human resource yang lainnya yang bertanggung jawab terhadap pekerja atau database, payroll. Kalau di sekolah misalnya ada sistem informasi profil sekolah, contohnya website kita. Sini ada sistem informasi PPDB, ada e-learning, ini adalah merupakan disebut juga dengan sistem informasi. Ada e-counseling. Jadi kalau kalian yang berhubungan dengan BK bisa online melalui e-counseling.sma14garut.rch.id. Tadi di sekolah ada namanya sistem informasi profil sekolah, misalnya kayak gini, sistem informasi profil sekolah. Ada lagi sistem informasi kesiswaan, biasanya ada pengolahan data berisi data penerimaan siswa baru atau disebut juga PPDB. Di dalamnya ada data siswa, ada pengolahan kenaikan kelas siswa, lalu ada pengolahan kelulusan, alumni, pencetakan kartu siswa, lalu pengelolaan kedisiplinan siswa. Semua sudah dimasukkan ke dalam sistem. Ada juga sistem informasi akademik, dia mengelola tentang kurikulum, penjadwalan satuan pengajaran, pengelolaan nilai akademik siswa dan laporan hasil studi siswa, lalu ada presensi siswa dan kegiatan KBM. Kalau semuanya sudah menggunakan sistem informasi sehingga datanya sudah benar-benar valid, maka akan berpengaruh kepada indeks sekolah juga, sehingga kalau indeks sekolahnya bagus, ketika mengikuti SNPTN, outputnya akan banyak diterima. Tapi kalau sistem informasinya belum ada, pengelolaannya belum baik, maka indeks sekolah pun akan turun. Ya, perguruan tinggi negeri pun tidak akan melirik sekolah yang mempunyai indeks sekolah yang tidak bagus. Kalau tadi sistem informasi, sekarang sistem informasi manajemen. Kita lihat dulu definisinya. Definisinya kalau menurut para pakar seperti Profesor Dr. Gordon Davis, dia menyatakan bahwa sistem informasi adalah sistem manusia atau mesin, artinya sistem yang kelola manual atau menggunakan komputer yang menyediakan informasi untuk mendukung keputusan operasi manajemen. Ya, untuk mendukung kinerja manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu
organisasi. Jadi mengambil keputusannya itu dari sistem informasi. Jadi baik dan tidaknya kepala sekolah itu tergantung keputusannya, dan pengambilan keputusannya itu harus dari sistem informasi. Kenapa sistem informasi? Karena sistem informasi adalah mendeskripsikan kenyataan sebenarnya sekolah, sehingga keputusannya pun akan menjadi benar dari kebijakan kepala sekolah. Tapi kalau belum ada informasi, datanya itu belum bisa divalidasi itu data benar atau data tidak benar, sehingga keputusannya pun ya wajar, ada yang tepat dan ada yang tidak tepat karena tidak berdasarkan informasi yang valid. Lalu definisi informasi juga menurut Friedrich Wu, informasi manajemen adalah kumpulan dari sistem-sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung manajemen. Jadi kumpulan dari sistem informasi yang telah disebutkan, ada sistem informasi akademik, sistem informasi kesiswaan, sistem informasi konseling, semuanya terintegrasi, tidak terpisah-pisah. Selanjutnya, sistem informasi manajemen itu dari banyak definisi, kita rangkum informasi manajemen atau manajemen informasi sistem itu adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi. Artinya sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi harus terintegrasi dengan sistem informasi MSDM. Sistem informasi kesiswaan harus terintegrasi, harus berhubungan dengan sistem informasi akademik atau konseling. Semuanya saling berhubungan, tidak duplikasi data. Lalu yang kedua adalah menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen. Seperti yang kita ketahui ada top level management, middle management, dan low management. Keputusannya pun berbeda-beda. Kalau tingkatan manajemen tingkat atas atau top level manajemen, keputusannya tidak terstruktur, tidak dengan yang direncanakan sesuai dengan SIM dan knowledge-nya dia. Lalu ada sistem yang tidak semi terstruktur, itu di tingkatan manajer. Dia harus sesuai dengan SOP ataupun tidak sesuai dengan SOP. Yang ketiga adalah di tingkatan low level management. Kalau di dalam perusahaan misalnya di operator, karyawan, dia harus bekerja sesuai dengan SOP. Kalau tidak sesuai dengan SOP, maka dia akan kena sanksi. Selanjutnya pada sistem informasi manajemen, contohnya pada informasi pada SIM, ini semuanya terhubung dalam sistem informasi manajemen. Ada misalnya tadi sebutkan sistem informasi akuntansi, ada sistem informasi marketing, sistem informasi inventory, persediaan, ada sistem informasi personalia, ada sistem distribusi, bagaimana mendistribusikan barang, ada sistem informasi pembelian, sistem informasi analisis kredit, dan sistem informasi penelitian dan pengembangan, research and development. Nah, semuanya terintegrasi, tidak ada duplikasi data. Ketika data misalnya data karyawan diinput di A di 1, maka di sini nggak usah diinput lagi, tinggal ngambil di data 1. Jadi output dari subsistem 1 harus jadi input di subsistem 2, sehingga proses kerjanya menjadi tepat, akurat, dan relevan. Semua sistem informasi yang ada di dalam SIM, seperti sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi manajemen persediaan, sistem informasi personalia, sistem informasi distribusi, sistem informasi pembelian, sistem informasi kekayaan, dan sistem informasi analisis kredit, serta sistem informasi penelitian dan pengembangan, dan terakhir adalah sistem informasi teknik, dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen. Seperti yang kita ketahui, tingkatan manajemen ada yang dinamakan dengan low level management atau manajemen tingkat bawah, ada manajemen tingkat menengah, middle level management, dan manajemen tingkat atas atau top level management. Idofmes dan Milton menyebutkan top level management dengan executive management yang terdiri dari direktur utama, presiden, vice president, wakil presiden atau wakil direktur, dan eksekutif lainnya di fungsi-fungsi pemasaran, pembelian, teknik,
produksi, keuangan, dan akuntansi, sedangkan middle level management terdiri dari manajer divisi dan manajer-manajer cabang. Low level management disebut dengan operating management meliputi mandor dan pengawas. Robert G. Vigil dan John Rother menyebutkan top level management dengan strategic level. Middle level management disebut dengan tactical level. Dan low level management disebut dengan technical level. Alhamdulillah kita telah selesai membahas materi tentang sistem informasi, dan sistem informasi manajemen. Selanjutnya putar lagi materi dari awal, dari pertemuan pertama sampai terakhir, dan minggu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester di media e-learning SMA 14 Garut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.